Oke, kemarin kita sudah selesai bahas unit 8. Hari ini kita masuk unit 9 modification yang ini ya. Ini modification unit 9. Modification itu dari kata modify yang artinya menjelaskan. Jadi modification segala sesuatu yang berhubungan dengan menjelaskan, menjelaskan. Saya ulang sedikit yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita sudah bahas bahwa adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Terus adverb itu fungsinya menjelaskan verb. Nah, kira-kira gitu. Modification itu satu kata atau frasa menjelaskan kata atau frasa yang lain. Gitu, kira-kira. Oke, kita bahas teorinya sekarang. Yang pertama, determiners. Determiners sudah pernah kita bahas belum ya? Intinya gini, determiners itu adalah kata yang menunjukkan bahwa sebuah kata lain itu merupakan kata benda tertentu, kata benda tertentu atau tidak tertentu gitu ya, definite atau indefinite gitu. Itu determiner itu seperti itu. Jadi yang menentukan sebuah kata itu tertentu atau tidak tertentu. Tertentu itu maksudnya menunjuk ke benda yang satu itu. Kalau tidak tertentu itu menunjuk ke benda yang umum, general. Oke, jadi di sini disebutkan bisa berupa articles, possessive, sorry, possessive pronoun ini harusnya possessive adjective ini ya. Kemudian quantifier, quantifier itu yang menunjukkan jumlah. Terus numerical adjective, ini ya kata sifat yang berhubungan dengan angka. Kemudian demonstrative adjective sudah pernah kita bahas, this, that, those. Eh, Kalau, oke saya ulangi, articles itu contohnya a, and, the itu articles. Ini possessive adjective harusnya bukan possessive pronoun. Possessive adjective itu dulu pernah kita bahas juga, contohnya my, your, our, gitu ya. Kemudian quantifiers itu misalnya some atau all. Numerical adjective itu contohnya first, second, third. Demonstrative adjective contohnya this, that, this, those. Itu semua fungsinya itu modify nouns atau menjelaskan noun. Contoh, she bought a car with her bonus. Nah, ini a car, a itu artikel menjelaskan noun car. Jadi kalau a car itu berarti carnya sebuah mobil berarti sebuah mobil yang tidak tertentu. Kalau tertentu itu the car ya, itu tertentu. Tapi the determiner juga. Di sini determiner yang berupa artikel. Berikutnya, my book was published last week. My ini possessive adjective menjelaskan book noun, gitu ya. Jadi determiner entah entah my entah all itu semua itu fungsinya menjelaskan noun. My book ini menjelaskan my-nya menjelaskan book, maksudnya kan buku saya. Jadi kalau cuma book itu nggak tahu, kita nggak jelas buku punyanya siapa. Tapi kalau my book kan jadi jelas. Buku saya, buku milik saya, gitu. Jadi my ini adalah determiner yang menjelaskan noun book. Berikutnya, all employees juga gitu. Employees ini noun, all ini quantifier. Semua karyawan, nah all ini menjelaskan employees. Semua menjelaskan karyawan. Kalau cuma employees kan nggak tahu semua atau cuma sebagian kan nggak jelas. Tapi kalau all employees kan jadi jelas. Semua karyawan, jadi all-nya menjelaskan employees. Berikutnya, the president like the first proposal. First ini adalah numerical adjective menjelaskan noun proposal. Jadi kalau cuma proposal itu kita nggak tahu proposal yang pertama atau yang kedua atau yang mana. Nah kalau first ini kan jadi jelas. Ini berarti proposalnya proposal yang tertentu yaitu yang pertama. Gitu maksudnya. Next, I think we should go with this option. Nah, this ini juga determiner menjelaskan noun option. Jadi sekarang jadi jelas optionnya itu option yang ini bukan yang lain gitu ya. Jadi this ini menunjukkan bahwa optionnya ini tertentu. Option yang ini gitu bukan yang lain. This ini adalah demonstrative adjective.
Berikutnya, adjective. Adjective modify noun and come after or before or after a noun. Adjective itu menjelaskan noun. Biasanya adjective itu muncul sebelum noun, tapi kadang-kadang bisa juga munculnya setelah noun. Nah, yang sering itu seperti ini. No more Canadian products. Products itu noun, Canadian ini adjektif. Nah, dia Canadian di sini menjelaskan produk. Adjektif menjelaskan noun dan adjektif di sini munculnya sebelum noun. Kadang-kadang adjektif juga muncul setelah noun kadang-kadang. Contohnya ini. He took every precaution possible. Precaution itu noun, possible ini adjektif. Di sini adjektifnya muncul setelah noun, tapi tetap fungsinya ya menjelaskan noun. Note catatan, adjective never agree in number with noun. Maksudnya gini, adjective itu tidak ada bentuk pluralnya karena kan bukan noun. Yang ada singular atau plural itu kan cuma noun. Adjective tidak bisa dipluralkan gitu maksudnya. Tidak. Contoh nih, he took a 3 week holiday. 3 week ini adjektif sehingga nggak ada bentuk pluralnya. Nggak usah dikasih s, nggak usah 3 weeks holiday ya, ini salah. Kalau weeknya pakai s, 3 weeks holiday ini salah. Karena di sini 3 week itu dianggap adjektif sehingga tidak ada bentuk pluralnya. Berikutnya, he carried 2 large files. Large ini adjektif. Sehingga meskipun two, large-nya nggak usah pakai s, nggak usah largest gitu salah. Ah, yang plural itu filenya. Filenya karena plural jadi files ditambah s. Tapi adjektifnya large ini tidak dipluralkan. Ingat ya sekali lagi, adjektif itu tidak ada bentuk pluralnya. Yang ada bentuk singular plural itu cuma noun. Noun saja harus yang countable. Kalau uncountable juga tidak ada bentuk pluralnya karena nggak bisa dihitung. Jadi yang ada singular plural cuma yang countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Berikutnya adverbs. Dulu pernah saya bilang adverb itu fungsinya menjelaskan verb, tapi itu kurang lengkap sebetulnya. Yang lengkap ini. Jadi adverb bisa menjelaskan verb, modify ini ya. Modify itu artinya menjelaskan. Adverbs modify verb. Adverb itu bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan adverb, bisa menjelaskan prepositional phrases. Ingat prepositional phrase sudah pernah kita bahas dulu apa? Prepositional phrase adalah frasa yang diawali dengan preposition. Preposition itu kata depan, contohnya in, on, at, for, by, with, of, dan seterusnya itu preposition. Kalau prepositional phrase itu frasa yang diawali dengan preposition. Jadi adverb bisa juga menjelaskan prepositional phrase. Bisa juga menjelaskan a sentence, satu kalimat penuh dijelaskan oleh adverb. Contoh, she writes skillfully. Skillfully itu adverb menjelaskan verb writes. Jadi di sini adverbnya menjelaskan verb. Saya ulangi sedikit. Adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Contohnya misalnya slow itu adjektif. Tapi kalau slowly itu adverb. Beautiful itu adjektif. Beautifully itu adverb. Skillful itu adjektif. Tapi kalau skillfully ini adverb. Gitu ya. Jadi di sini skillfully ini adverb menjelaskan verb rights. Bawahnya. Note, linking verbs like sound, feel, and seem are followed by an adjective. Ini catatannya gini. Kalau verbnya itu berupa linking verb, maka dia diikuti adjektif, bukan adverb. Biasanya setelah verb itu terus adjektif, terus adverb biasanya. Dulu saya pernah kasih contoh, she sings beautifully gini toh. Jadi dulu pernah kita bahas ini. Beautifully ini adverb, sings ini verb. Nah, biasanya adverb itu muncul setelah verb biasanya. Tapi kalau verbnya itu berupa linking verb, maka linking verb itu tidak diikuti adverb tapi diikuti adjektif. Contohnya, she looks beautiful. Nah, ini sekilas bentuknya mirip kayak ini toh. She, subjek, terus verb, sings.
Kalau ini juga verb looks. Tapi ini linking verb. Maka kalau linking verb ditulis ini adjective beautiful, bukan beautifully. Gitu ya. Jadi sekali lagi, verb itu biasanya diikuti adverb. Tapi kalau verbnya itu berupa linking verb, maka dia diikuti adjektif, bukan adverb. Linking verb itu di sini contohnya sound, feel, seem. Biasanya linking verb itu berhubungan dengan indera, berhubungan dengan mata, telinga gitu ya. Sound artinya kedengarannya atau terdengar itu berhubungan dengan telinga. Feel merasa, ini kan berhubungan dengan indera perasa. Seem nampaknya atau nampak berhubungan dengan mata. Ya, contoh lain. He is an ya ini tadi contoh yang apa namanya linking verb diikuti adjektif. He seems tired. Seems itu linking verb, tired itu adjektif. Bukan tiredly, salah kalau tiredly. Berikutnya, he is an extremely quick thinker. Extremely ini adverb menjelaskan adjektif quick. Nah, jadi adverb bisa menjelaskan verb seperti ini, writes. Adverb bisa menjelaskan adjektif seperti ini, quick. Berikutnya, he worked painfully, slowly. Painfully itu adverb menjelaskan adverb lain slowly. Berikutnya, it is a difficult task to finish, even for an expert. Ya, even ini adverb menjelaskan for an expert. Ini prepositional phrase. Frasa yang diawali dengan preposition. For ini kan preposition. Jadi for an expert ini prepositional phrase. Terus even ini adverb yang menjelaskan prepositional phrase. Berikutnya, basically she quit because she was not paid enough. Basically ini adverb. Dia menjelaskan satu sentence, satu kalimat utuh. She quit because she was not paid enough. Ini satu kalimat utuh dijelaskan oleh basically. Berikutnya, note, catatan. Even though words like friendly, costly, deadly, and lively end with ly, the ly ending, they are adjective and not adverb. Tadi saya bilang, biasanya adverb itu dibentuk dari adjektif ditambah dengan ly. Jadi biasanya yang berakhiran ly itu adverb. Misalnya slowly, beautifully, skillfully, dan seterusnya. Itu biasa, itu adverb. Tapi ternyata ada juga beberapa adjektif yang berakhiran dengan ly. Jadi seperti ini, friendly ini adjektif, costly, deadly, lively. Ini meskipun berakhiran dengan li, tapi ini bukan adverb, melainkan adjektif. Berikutnya, prepositional phrase. Prepositional phrase modify a noun or a verb. Jadi, prepositional phrase tadi saya bilang frasa yang diawali dengan preposition. Ternyata selain menjelaskan noun, bisa juga menjelaskan verb. Contoh, we always eat lunch at restaurant near the office. Near the office ini prepositional phrase. Near itu preposition. Jadi near the office ini prepositional phrase. Ini menjelaskan apa? Apa yang near the office itu apa? Kan restoran ini. Restoran ini noun. Jadi near the office ini adalah prepositional phrase yang menjelaskan noun restoran. Berikutnya, please complete the form in pen. In pen ini prepositional phrase. Di sini dia menjelaskan verb complete. Tolong selesaikan form dengan ballpoint, bukan diketik. Maksudnya ditulis tangan pakai ballpoint. Tolong complete itu ya menyelesaikan atau mengisi. Tolong isi formnya pakai ballpoint. Nah, in pen ini prepositional phrase menjelaskan verb complete. Itu penjelasan tentang modification. Bawahnya silahkan dikerjakan sendiri. Kita ke part 5 sekarang, latihan yang melengkapi kalimat. Kita kerjakan bareng-bareng dulu. Number one, Maria design the new company brochures. Apa ini? Extreme well, extremely, extreme atau extremely well.
Maria mendesain atau merancang brosur untuk perusahaan yang baru tersebut. Titik-titik. Nah, apa ini jawabnya? Ekstrim itu artinya ya ekstrim ya luar biasa. Well itu artinya dengan baik. Well itu adalah adverb dari adjektif good. Tadi saya bilang biasanya biasanya adverb itu di, dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Tapi ada juga beberapa adverb yang tidak beraturan, tidak dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Pernah kita bahas ini dulu kayaknya. Kalau yang umum-umum itu misalnya slow ini adjektif. Kalau dikasih akhiran li jadi slowly ya ini adverb. Beautiful sudah pernah kita bahas kayaknya ini dulu. Itu adjektif. Kalau beautifully ya ini jadi adverb. Gitu ya, sekali lagi adverb biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Tapi ada juga beberapa irregular adverb, adverb yang tidak beraturan atau kayak perkecualian gitu. Contohnya misalnya good ini adjektif, adverbnya bukan goodly tapi well. Dulu pernah ini hard artinya sulit. Kalau dengan sulit bukan hardly tapi sama hard. Fast cepat. Kalau dengan cepat bukan fastly tapi tetap fast. Ada juga late, terlambat. Dengan terlambat ya sama late. Jadi hard, fast, dan late itu bisa berfungsi sebagai adjektif, bisa juga berfungsi sebagai adverb. Ya, ini yang irregular verb. Jadi yang number one jawabannya apa? Maria mendesain atau merancang brosur untuk perusahaan yang baru itu yang mana? Kalau well itu artinya dengan baik. Biasanya adverb itu artinya sama kayak adjektif cuma ditambah dengan. Slow itu lambat, slowly dengan lambat. Beautiful cantik, beautifully dengan cantik. Good baik, well dengan baik gitu ya. Adverb itu biasanya artinya sama kayak adjektif cuma ditambahi dengan. Oke, sekali lagi number one apa ini jawabannya? Bravo. Bravo extremely. Extremely itu luar biasa. Apanya maksudnya? Belum jelas ini kalau Bravo. Harusnya ini pakai will dulu. Mendesainnya, merancangnya itu dengan baik. Dengan baiknya ini baru dijelaskan dengan kata extremely. Jadi bukan Bravo, jawaban yang betul adalah Delta. Extremely well artinya luar biasa bagus. Jadi mendesainnya itu dengan bagus dan bagusnya itu luar biasa. Jadi sangat-sangat bagus gitu maksudnya. Di sini extremely adalah adverb, dia menjelaskan adverb yang lain yaitu well. Well-nya ini adverb menjelaskan verb design. Gitu ya. Jadi well, sekali lagi, well ini adverb, dia menjelaskan verb design. Boleh toh? Adverb itu boleh menjelaskan verb, bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan adverb yang lain, bisa menjelaskan prepositional phrase, bisa juga menjelaskan eh, satu kalimat penuh. Kalau extremely ini adverb menjelaskan adverb well. Oke, next, number two. Jawabannya apa nih? Market research performed before you even ask for a bank loan is the part of establishing a successful business. Apa number two jawabannya? Is essential part, that essential part, an essential part, this essential part. Yang mana? Essential itu artinya penting atau pokok, bagian penting gitu ya. Market research, riset lapangan yang dilakukan sebelum kita mengajukan pinjaman bank adalah titik-titik part. Nah, berarti bagian yang penting gitu untuk mendirikan bisnis yang sukses. Is apa ini jawabannya?
Titik-titiknya isinya apa? Is essential part atau is unessential essential part atau is this essential part? Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Yang betul, Aprilia Maharani, dengar suara saya? Iya, Pak. Apa punyamu jawabannya? Menurutmu apa jawabannya nomor dua? Dania Stefanova, dengar saya? Iya, Pak. Apa menurutmu jawabannya? Yang Bravo, Pak. Bravo, that essential. Sebentar. Angelika Maha, dengar saya? Iya, Pak. Apa menurutmu jawabannya? Alfa. Alfa. Satu lagi. Darin Apriliano. Ya, Pak. Nah, kamu tadi saya absen kok nggak respon. Kemana tadi? Mohon maaf, Pak. Saya nggak, nggak di ruangan yang tertutup. Masih di luar. Oke, nggak jadi. Yang lain aja. Akmal Zaki, dengar saya? Akmal Zaki. Hadir, Pak. Apa jawabannya? A, Pak. Alfa. Oke, kita bahas. Tadi ada yang jawab Bravo, Dead Essential, salah. Ada yang jawab Alpha Essential, salah juga. Karena ini part ini artinya bagian ya. Part ini adalah tidak tertentu. Jadi gunakan artikel a atau an. Karena ini essential, e-nya itu vokal, maka kita gunakan an. An itu diikuti vokal, kalau e itu diikuti konsonan. Ini esensialnya vokal, maka gunakan an. Jadi jawaban yang betul Charlie. Kalau that essential part, oh, part yang mana ini kan nggak jelas. Bukan part tertentu, bisa part yang mana saja. Jadi tidak tertentu, jangan gunakan that atau jangan gunakan this. Delta juga salah. Kalau essential ini ya salah, ini nggak ada determinernya. Kalau part itu, kalau singular noun itu biasanya ada determinernya, entah entah this, entah that, gitu ya. Kalau yang alpha ini nggak ada determinernya, salah, kurang. Charlie yang betul. Next, number three. Mary, hoping to get a promotion, started arriving at work an hour early, titik titik D. Apa ini? All day, very day, most day, every day. Delta, Pak. Delta ya betul. Kalau very, very itu artinya kan sangat. D kan hari, D itu kan noun. Very itu tidak bisa menjelaskan noun. Masuk sangat hari, ya nggak ada. Most, most itu diikuti plural, all juga diikuti plural. Nah, kalau every itu diikuti singular. Jadi yang betul delta. Every day, karena ini D-nya singular. Number four, the information available on the Mysteries of Shore Company frustrated. Ini apa? The information. The little, a little, the few, atau the many. Alfa, Pak. Alpha little. Kalau yang delta many, betul atau salah? Many information, betul apa salah? Salah karena many itu harus diikuti plural noun. Di sini information ini uncountable ya. Jadi uncountable itu apa namanya? Determinernya ini little. Sebetulnya view itu juga artinya sama kayak little, cuma bedanya kalau view yang Charlie itu diikuti plural noun. Jadi little artinya sedikit, view artinya juga sedikit. Bedanya little itu diikuti uncountable noun, kalau view itu diikuti countable noun. Contoh gini misalnya, contoh uh, little time, sedikit waktu. Time-nya di sini, time itu uncountable ya, uncountable.
tidak bisa dihitung. Few minutes, nah, kalau minutes itu countable, bisa dihitung. Ada 3 menit, ada 5 menit, nah gitu toh. Jadi bisa dihitung. Intinya kalau yang plural noun itu ada bentuk kok plural noun. Yang countable itu ada bentuk pluralnya. Kalau ada bentuk pluralnya, berarti countable, berarti bisa dihitung. Kalau uncountable kan tidak ada bentuk pluralnya, oh, nggak bisa dihitung. Jadi kalau ada bentuk pluralnya gini, minutes ini kan plural ini, berarti itu countable. Jadi little itu diikuti uncountable noun, few itu diikuti countable, itu bedanya. Artinya sama-sama sedikit. Ya, number four betul yang alpha, little information. Next, number five, with her family's support, she completed her doctorate degree with honors. With her family's titik-titik. Apa ini? Families itu possessive adjective menunjukkan milik, miliknya family. Support itu noun artinya dukungan. Dukungan keluarga. Family support itu dukungan keluarga. Tapi ini belum lengkap. Families titik-titik support. Berarti ini titik-titiknya isinya apa? Completely, complete, completed, atau completes. Number five, apa jawabannya? Kansalin Alfa, Pak. Alfa, sebentar. Kansalintang, dengar saya? Tidak ada. Febian, dengar saya? Ada, Pak. Apa? Jawab menurut kamu. Jawabannya Charlie, Pak. Cari with her family completed support. Nah, bentar. Bravo. Alif, Alifia Hamidah, dengar saya? Alifia Hamidah. Yunika May, dengar saya? Dengar, Pak. Apa kamu jawabannya? Bravo. Bravo ya. Jawaban yang betul bravo, complete. Gini penjelasannya. Jadi titik-titiknya ini menjelaskan support. Support ini noun ya. Jadi dukungan complete itu artinya penuh. Dukungan penuh keluarganya. Dengan dukungan penuh keluarganya, dia menyelesaikan gelar doktor dengan pujian gitu ya. With honors. Kalau Charlie completed ini sebetulnya adjektif juga, tapi ini maknanya pasif yang diselesaikan gitu artinya. Nggak logis, salah. Kalau alpha, completely ini adverb, nggak bisa menjelaskan noun. Ini titik-titiknya kan menjelaskan support. Support di sini bukan verb tapi noun. Bukan mendukung tapi dukungan. Gitu. Jadi titik-titik ini isinya harus adjektif. Ini yang adjektif dua. Bravo sama Charlie. Kalau delta complete ini verb ini salah. Bravo sama Charlie yang logis yang bravo. Alpha sama delta salah karena bukan adjektif. Oke, sekarang number 6 sampai number 15 silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit, kemudian nanti kita bahas. 10 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, sudah 10 menit kita bahas sekarang. Number 6, apa ini jawabannya? To remain solvent and could not pay the employees. Apa ini? Alfa, Dem? Pak. Charlie. Apa nggak bisa karena titik-titik employees ini kan berarti titiknya harus possessive adjective. Kalau them ini kan objek pronoun. Charlie its employees sebentar. Its-nya mengacu ke apa? Its employees artinya karyawan-karyawannya. Nya siapa ini? Nya itu mengacu ke siapa? Kalau jawabannya its, pertanyaan saya its-nya mengacu ke apa ini? Karyawan-karyawannya. Nya itu siapa? Karyawan-karyawan siapa ini? It itu artinya dia atau nya. Company. Company ya, berarti betul.
Charlie jawabannya. Next, number seven. Your account is 30 days past due and we ask that you take your payment. Ini masalah vocab aja. Apa ini yang betul? Ini kira-kira your Alfa, account. Pak. Alfa. Kok bisa alpha? Maksudnya apa itu? You remit your payment itu apa? You remit. Remit itu apa? Kok bisa alpha jawabannya? Ini gini artinya, your account, account itu ya akun itu ya. Akun Anda 30 days past, 30 hari lewat. Due itu batas akhir. Sudah kadaluarsa, sudah nggak valid, sudah lewat 30 hari. NWS dan kami minta Anda titik-titik your payment, pembayaran Anda segera. Nah, ini berarti ini harusnya melunasi gitu ya, atau melengkapi atau membayar. Membayar atau menyerahkan pembayaran, melunasi gitulah intinya. Karena udah telat 30 hari jadi harus segera dilunasi, segera dibayar. Yang mana? Turn back, give, hand in, atau remit? Kok bisa remit ya? Apa itu artinya remit itu? Tadi yang jawab alpha remit tadi siapa? Kok bisa remit jawabannya? Mengirim atau membayar, Pak? Ya, betul. Berarti alpha memang jawabannya. Mengirimkan pembayaran gitu ya. Remit artinya mengirimkan. Mengirimkan pembayaran. Jadi bayarnya nggak harus give, nggak harus datang ke kantornya terus menyerahkan uang kertas. Nggak harus gitu. Boleh ditransfer gitu ya. Jadi nggak hand in itu juga menyerahkan pakai tangan. Kan nggak perlu gitu. Kalau bayar itu ya pakai apa ditransfer aja cukup. Jadi remit ini bisa dalam dengan ditransfer. Alfa betul. Number 8, this project has been going well, but I still have a feeling that the bad is going. Apa ini? Bravo. Bravo something. Ya betul. Jadi something atau someone atau somebody itu boleh biasanya kalau ada adjektif maka adjektif muncul setelahnya. Jadi something terus someone itu kalau ada adjektif biasanya adjektifnya muncul setelahnya. Misalnya something good, someone special. Misalnya gini. Jadi biasanya kan adjektif itu munculnya di depan noun biasanya, sebelum noun biasanya. Tapi khusus untuk something, someone, somebody gitu tuh kalau ada adjektif maka adjektifnya muncul setelahnya. Someone special. Tadi something bad gitu ya, betul. Something bad is going to happen. Next, number 9. I hope that this year I will find out what it like to be the top salesperson. What apa ini? What it is like, what is it like, what is like atau what it like. Yang mana? Number 9. What Alfa, Pak. alpha, what it is like. Ya, betul alpha ini. What it is like. Jadi artinya saya berharap tahun ini saya akan mengetahui bagaimana rasanya menjadi top salesperson. Apa? Salesperson itu sales ya. Sales yang top itu maksudnya yang penjualannya paling tinggi. Ya, betul. It is what it is like. Number 10. Because Ivan was not feeling titik-titik well. Gampang ini. Apa jawabannya? Karena Ivan Delta. merasa Delta very well. Number 11, I have an interview this afternoon for a job. Apa? Ever good job, really good job, very goodly, atau too goodly. Gampang ini. Yang mana? Eh, yang mana? Di- Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Bravo. C, Pak. Bravo, Pak.
Bravo ya, really good. Kalau ever, ever itu harusnya bukan tapi en karena ever ini kan vokal, nya vokal. Jadi kalau jawabannya alfa ya nggak logis. Ever nggak ada, en ever gitu masih mungkin. Kalau cari delta very goodly nggak ada ya, very good adanya, bukan very goodly. Too goodly juga nggak ada, too good adanya. Nah, berarti yang betul bravo. Next, number 12. Police are looking for the whereabouts of a titik girl named Anna. Apa ini jawabnya? Alpha, Bravo, Charlie, apa Delta? Charlie. 7 year old, year-nya pakai S nggak? Alpha apa Charlie? Yang betul Alpha atau Charlie? Charlie. Charlie ya, karena 7 year ini dianggap adjektif sehingga tidak ada bentuk pluralnya. Jadi kalau a 7 year old girl, gadis berumur 7 tahun, kok gadis ya? Cewek berumur 7 tahun yang bernama Anna. Betul yang Charlie. Kalau misalnya gini, my sister is, misalnya my sister is 20 years old. Nah, kalau gini nih, years-nya pakai S. Tapi kalau gini, I have a 20-year-old sister. Nah, kalau gini nggak pakai S year-nya. Gitu ya. Berarti kan ini year-nya. Kalau ini years-nya eh, tidak diikuti noun. Karena tidak digunakan berarti bukan adjektif. Kalau ini 20-year-old sister, ya, sister ini noun. Berarti year-nya nggak usah pakai S karena dianggap adjektif. Seperti ini tadi, a 7-year-old girl. Lah, girl ini kan noun. Berarti year-nya ini dianggap adjektif, nggak usah ditambah S. Charlie yang betul. Next, number 13. Being qualified to respond to the questions. Being apa ini? Almost, the most, of, the more, the mostly. Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Bravo. Ya, betul Bravo. The most qualified artinya yang paling berkualitas atau yang paling kompeten. Menjadi yang paling berkompeten menjawab pertanyaan, direktur marketing itu menjawab wartawan. Next, 14. Whether he wants to or not is irrelevant. He is yet obligated to finish the job. He is apa nih? Contractual, contracts, contracting, atau contractually. Ini he is yet obligated. Obligated-nya ini adjektif di sini. Berarti titik-titiknya ini menjelaskan adjektif. Apa yang menjelaskan adjektif itu? Apakah noun, verb, adverb, adjektif, atau apa? Yang menjelaskan adjektif tadi apa? Jenis katanya apa? Kalau adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Kalau adverb bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan preposition, prepositional phrase, bisa menjelaskan adverb yang lain, bisa menjelaskan satu kalimat penuh. Itu adverb. Fungsinya bisa macam-macam. Tapi kalau adjektif fungsinya cuma menjelaskan noun. Ini mana ini? Titiknya isinya adjektif, adverb, atau apa? Kan ini harus adverb karena obligated itu adjektif. Jadi ini harus menjelaskan adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif itu ya adverb. Pilihan A, B, C, D ini mana yang adverb? Delta. Delta ya. Adverb itu biasanya berakhiran dengan li. Contractual itu adjektif. Kalau contractually ini nih adverb. Next, 15. Bernard could not go to the conference, nor did he have the interest. Any interest, little interest, few interest, atau non interest. Nomor 15. Apa jawabannya? 15. Nor did he have. Apa ini? Any, little, few, atau none?
Alfa, Pak. Apa? Kalau Bravo betul apa salah? Atau gini, kalau Charlie ini salah ya, view itu diikuti plural. Ini interest itu uncountable. Salah. None itu diikuti noun juga, diikuti kata benda. Kata, sorry. None itu tidak diikuti kata benda. Ini interest ini kata benda, jadi salah. Charlie sama Delta ini salah. Tapi kalau Bravo kan bisa betul. Kenapa Alpha yang dipilih? Alasannya apa? Jangan jawab Charlie salah, jangan jawab Delta salah itu. Tapi kalau Bravo kan bisa betul. Little kan diikuti uncountable. Kenapa bukan little yang dipilih? Kenapa any? Alasannya apa? Nor did he have any. Ya gini, betul Alfa sih memang. Alasannya little itu artinya beberapa atau sedikit. Kalau any, not any itu berarti tidak sama sekali. Interest itu artinya minat gitu ya. Ke apa ya? Minat lah, keinginan. Bernard tidak datang ke konferensi dan dia juga tidak punya sama sekali tidak punya minat gitu maksudnya. Betul Annie. Bukan little dan dia juga tidak punya sedikit minat, no. Bukan tidak punya sedikit, memang nggak punya. Jadi betul Alpha Annie. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ini tapi saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke part 6 yang melengkapi teks. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita baca dulu ya. New Greenham soccer team manager Ernie Williams showed that he knows what he is doing with a great name on Sunday. With a great game on Sunday. The players played the game strategically and scored goal after goal, winning the match 5-0. The team tried to score, but New Greenham's defense did not let the ball anywhere near the net. Apa ini? The titik-titik team, the other team, the others team. Sebentar, ini kayaknya kok belum kita bahas tuh other, another gini nih. Tadi uh, kelewatan atau gimana ya? Sebentar, kita bahas dulu yang other dan another ini ya. Other itu diikuti noun. Teorinya gini, other itu diikuti noun. Bisa singular ataupun plural. Tapi harus diikuti noun. Kalau others tidak diikuti noun. Kalau another ini harus diikuti singular noun. Kalau the other itu diikuti plural noun. Plu- di the other. Oh, the other bisa singular bisa plural. Ini diikuti noun, bisa singular, bisa ataupun plural. Gitu ya. Jadi, tapi kalau another ini harus diikuti singular. Kalau the other bisa singular, bisa plural. Kalau others yang pakai S itu tidak diikuti noun. Jadi other dan the other itu sama-sama bisa diikuti singular, bisa diikuti plural. Oke, kembali ke yang ini. The titik-titik tim yang mana? Kalau others yang Bravo salah ini. Karena others kan tidak diikuti noun. Ini ada tim noun. Kalau yang Charlie, the another, nggak boleh ini. The terus ada an kedobel. Salah Charlie. Any juga kalau sudah the ya jangan pakai any. Jawabannya yang alpha. The other team gitu. Next, number two. The goalkeeper, Mike Allen, also made some amazing saves, and the crowd cheered as he jumped higher than seem titik titik. Than seem possible, possibility, possibly atau it possible.
Apa ini number two jawabannya? Saya ingatkan lagi teori yang tadi kita bahas. Biasanya setelah verb, sim itu verb ya. Biasanya setelah verb itu diikuti adverb. Tapi kalau verbnya itu linking verb, bukan diikuti adverb, tapi diikuti adjektif. Sim ini kan linking verb. Linking verb itu berhubungan dengan indera biasanya. Seperti sound, terdengar, sim, nampak, feel, terasa. Itu linking verb jadi diikuti adjektif. Berarti ini sim titik ini harus adjektif ini. Yang mana ini yang adjektif? A, B, C, D. Bravo. Bravo itu noun. Possibility itu kan artinya kemungkinan. Alfa. Alpha yang adjektif ya. Kalau yang Charlie possibly ini adverb salah. Betul alpha. Number three. With his good looks, there are rumors of a modeling contract in the near future. Let's hope this does not take him from the game. Si kipernya si Greg Fleming, kok kiper, striker. Strikernya si Greg Fleming ini punya good looks, ganteng gitulah. Wajahnya ganteng. Terus dia ditawari iklan. Ada rumor si Greg Fleming ini mau jadi model iklan. Nah, terus kalimatnya ini, with his good looks, there are rumors dengan tampangnya yang ganteng. Ada rumor bahwa sebuah kontrak model dia akan dikontrak sebagai model dalam waktu dekat. Terus let's hope this, mari kita berharap hal ini tidak titik-titik dia dari permainan. Apa? Kontrak jadi model itu tidak titik-titik him from the game. Not apa? Does not agitate, distract, mislead, atau prevent. Number three apa jawabannya? Bravo, Pak. Bravo. Distract itu apa artinya? Mengganggu atau mengacaukan gitu ya. Jadi moga-moga meskipun jadi model iklan, tapi tetap fokus di permainan, jadi tetap mainnya bagus. Gitu maksudnya. Let's hope, mari kita berharap hal ini tidak mengganggunya dari permainan, dari pertandingan. Oke, berikutnya yang ini number 4 sampai number 6. Silahkan dikerjakan dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit, terus nanti kita bahas. Silahkan dikerjakan dulu. Kita bahas number 4 apa ini jawabannya? According to some recent titik-titik, people who started playing apa ini? Some recent apa? Charlie. Charlie ya research. Jadi you are never too young or too old to get involved in sport and exercise. Kita tidak pernah terlalu muda atau terlalu tua untuk berolahraga gitulah maksudnya. In fact, the sooner you start exercising, the better. Bahkan lebih cepat kita berolahraga akan lebih dini maksudnya. Lebih dini kita berolahraga akan semakin bagus. Menurut beberapa penelitian belum lama ini gitu ya, research ya. People who started playing, orang yang mulai berolahraga di usia muda, kemungkinan keep it up as they get older. Kemungkinan terus menjaga kebugaran ketika mereka tua. Ya, number four betul research. Number five apa ini? In fact, people who did sports just for fun when they were younger were about 7% more titik to keep exercising when they were older. Bahkan orang-orang yang berolahraga di usia muda 7% titik-titik tetap berolahraga ketika sudah tua. Liking atau likely? Delta. Delta ya, likely itu artinya mungkin, more likely lebih mungkin atau kemungkinannya lebih besar. Jadi 7% itu kemungkinan lebih besar untuk tetap terus berolahraga di usia tua. Number six, apa ini? Bravo. Bravo Alfa. ya. Bravo apa alpha? Few Bravo. years later atau a few years later. Bedanya gini ya, few itu artinya sedikit. Dalam hal ini bermakna negatif. Kalau a few itu
Ya artinya sedikit tapi netral atau beberapa gitu. A few biasanya kita artikan beberapa, kalau few kita artikan sedikit. Karena ya few itu artinya beberapa tapi maknanya negatif. Kalau ini betul bravo sih. Beberapa tahun kemudian itu tidak ada makna negatifnya. Bukan sedikit tahun. Ya betul bravo. Kalau little salah karena little harus diikuti uncountable. Ini years-nya countable. Oke, dengan demikian unit 9 modification sudah selesai kita bahas beserta latihannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Belum Pak. ada. Tidak ada. Oke. Eh, Kalau setelah selesai unit 9 kan kita review tes ini ya. Review tes 3 yang ini. Ini dikerjakan dulu waktunya 20 menit sih tapi. Nah, nanti habis waktunya kalau 20 menit. Atau untuk PR aja lah. Jadi ya tetap kalian kerjakan. Kita bahas besok siang ya. Setelah ini kan kita masuk lagi besok siang jam 1. Jadi yang ini kalian kerjakan review test 3. Terus besok siang kita kerjakan halaman 134 sampai 136 ya. 137. 134 sampai 137. Saya tulis dulu. Pak, maaf. Oh ya, ada pertanyaan. Maaf, mohon maaf tadi waktu di absen masih ibadah sholat, Pak. Oke. Tapi kalau kamu nggak izin juga sih, jadi kalau saya absen eh, posisinya nggak ada ya saya anggap tidak masuk. Ibadah sholat ya nggak apa-apa, tapi kan harusnya izin dulu, jangan asal meninggalkan. Jadi yang kalau ketika saya absen tidak ada, tidak merespon, saya anggap tidak masuk ya. Jadi sudah saya ulangi sih. Kalau cuma masalah sinyal, biasanya ketika diulangi terus bisa menjawab. Jadi kalau tidak merespon, dianggap tidak masuk. Halaman berapa sampai 137, 134 sampai 137.